Ini adalah kisah tentang peristiwa mengerikan yang terjadi di Pegunungan Ural pada tahun 1959. Sebuah ekspedisi untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian sekelompok 9 pendaki 53 tahun yang lalu telah datang ke pegunungan ini untuk memulihkan keadaan. Ketika mereka tiba, kompas dan semua peralatan navigasi mereka gagal. Kemudian, masalah yang lebih serius terjadi. Menurut jarak tempuh, mereka sudah menempuh 400 km dalam 50 menit pertama perjalanan mereka. Kecepatan ini, belum lagi berjalan dengan 2 kaki, tidak mungkin bisa dilakukan bahkan dengan mobil di darat, dan rasanya sangat aneh bagi mereka semua. Karena hari sudah larut, mereka tidak berani pergi dan memutuskan untuk mendirikan kemah dan menunggu sampai pagi. Lisa merasa ada sesuatu yang aneh tentang apa yang terjadi pada siang hari, jadi dia dan rekan satu timnya menggunakan detektor radiasi di tangan mereka untuk mulai mencari kebenarannya. Tidak lama kemudian, ia menemukan tempat radiasi. Dia mengupas salju dari atas, yang segera mengarah ke pintu besi seram yang menurutnya akan mengungkapkan kebenaran tentang kematian tim pendaki. Ia mengatakan kepada rekan-rekan satu timnya untuk tidak memberitahu orang lain dan diam-diam kembali ke perkemahan untuk mengambil pujian. Pada saat itu, salah satu anggota tim mendengar suara keras dan keluar untuk melihat-lihat, tanpa menyadari bahwa itu adalah longsoran salju. Dia bergegas memberitahu kelompoknya untuk melarikan diri, tetapi pada saat mereka semua keluar, semuanya sudah terlambat. Karena rekan satu tim wanita itu tidak sengaja terjatuh. Mobil itu ditelan langsung oleh longsoran salju dan meskipun 4 orang lainnya berlari keluar, salah satu dari mereka patah kakinya saat melarikan diri. Sementara beberapa orang bergabung untuk rekan setim mereka yang tewas, 2 pria muncul tidak jauh dari sana. Xiao Shuai melihat kedua pria itu tanpa barang bawaan mereka dan segera menyimpulkan bahwa pihak lain tidak ada gunanya. Dia meminta rekan satu timnya untuk memberinya pistol suar dan meninggalkannya di belakang untuk mematahkan punggungnya. Benar saja, tepat saat rekan satu timnya pergi, kedua pria itu tiba-tiba melepaskan tembakan dan sayangnya anggota tim itu terbunuh. Lisa buru-buru mengambil rekan satu tim yang tersisa dan berlari menuju gerbang besi. Gerbangnya membeku karena salju dan ia mengeluarkan air panas untuk mulai mencairkannya, tetapi pada saat itu, rekan satu tim lainnya tertembak. Pada saat kritis, pintu akhirnya terbuka dan mereka bertiga bergegas melarikan diri, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa bahaya yang sebenarnya ada di dalam. Tidak ada seorang pun yang terlihat, dan Lisa tiba-tiba berteriak bahwa ada sesuatu yang menyentuhnya. Hanya ketika rekan satu timnya menyalakan saklar listrik, kegelisahan Lisa perlahan-lahan mereda. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa itu akan menjadi begitu besar, seperti pangkalan eksperimental. Mungkinkah kebenaran tentang kematian tim pendakian ada di sini? Dengan pertanyaan ini dalam pikiran, ketiganya mulai mencari. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sebuah ruangan dan melihat kait-kait di atas mereka. Lisa merasa bahwa ini seharusnya menjadi pangkalan percobaan hidup dan segera mereka menemukan tubuh lain. Lisa membuka mulutnya, lidah orang mati itu telah menghilang, dan tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia telah menemukan ular yang patah di menara pada hari pertama pendakian. Sudah jelas bahwa lidah yang patah itu milik mayat ini, tetapi siapa yang sebenarnya meletakkan lidah itu di sana? Ia teringat lagi akan jejak kaki yang sangat besar di sekitar perkemahan pada waktu itu, dan segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa makhluk besar pasti pernah tinggal di sini. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari pintu sebelah dan Lisa langsung tegang sebelum dengan berani melangkah maju untuk memeriksa.